Robinson Journey itu adalah petualangan saya dengan teman-teman. Kami melakukan petualangan untuk mengunjungi pelosok-pelosok Indonesia, di mana kami berkeinginan untuk melihat langsung betapa Indonesia itu kaya. Karena Indonesia, kalau dibanding dengan negara lain yang saya pernah lihat, potensinya jauh lebih luar biasa. Kita ada 700 lebih suku bangsa. Artinya ada 700 lebih budaya. Bahasa ada 1000-an lebih. Dari sana aja kita udah bisa tunjukkan betapa Indonesia itu punya banyak keragaman. Nah, dari Robinson Journey yang kami lakukan adalah mengunjungi langsung ke daerah-daerah yang punya berbagai keberagaman, punya berbagai potensi. Tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu hebat. Indonesia itu punya banyak kelebihan. Cuma masalahnya adalah kita mau mengangkat ini, mengoptimalkan ini menjadi sebuah sumber daya bermanfaat untuk kita atau enggak. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia. Happy people, nah ini gue ada di IMS ya kan bersama Om Robi ya kan. Nah siapa tahu nih kalau mau Om Robi ini mengenai ibaratnya Robinson Journey ya kan. Nah gue mau akan kulas-kulas lagi Freeper yang late mundur yang lalu-lalu ya kan mengenai ya soal touringnya Om Robinson nih kemana aja apa segala macam pasti kita kulas di sini. Om Robi apa kabar Om Robi? Baik, thank you nih baik. Atas waktunya Om. Makasih. Ya kan? Om. Kira-kira waktu awal itu Om kalau bisa boleh informasi Om bahwasanya dulu itu dari ide apa sih Om untuk Robinson Journey ini itu ada itu Om? Seperti apa Om? Awalnya gara-gara ngeliat program TV itu di Indonesia kok rasanya programnya kok kurang greget gitu ya. Mengedukasi. Program-program ya mohon maaf ya namanya kan entertainment hiburan gitu ya mungkin ada ininya tapi kalau buat saya programnya itu kok banyak membuat mental orang justru makin jatuh acara-acara yang sedih lah yang apa tapi memang itu rupanya yang terserap oleh masyarakatnya kita. Nah dari sana gue kepikir kenapa nggak ya bikinin satu program yang kita tunjukkan Indonesia itu yang benarnya itu kayak gimana gitu. Betul. Tapi dengan cara overland. Gitu. Ya. Idenya begitu karena memang pada dasarnya gue seneng dengan alam. Itu satu. Nah terus alamnya Indonesia ketika kita tahu dia bagus, dia nggak cuman bagus cuma waktu diterbangin ke satu daerah di sekitar daerah yang kita kotaknya itu aja. Tapi sampai ke pelosok-pelosoknya ternyata banyak sekali yang indah-indah. Ya dari situlah idenya kira-kira. Oh gitu ya, jadi mengeksplor lebih dalam itu ya, yang ada di Indonesia gitu. Iya, dengan cara overland gitu kan. Oh gitu. Nah, mulailah itu tahun 2015. 2015. Kalau idenya dapatnya di 2014. Jadi konsep Robinson Journey ini adanya di 2014. 2014 akhir mulai kita bikin dummy. Jadi dummy itu refleksi dari konsep yang sudah gue desain sendiri gitu. Sendiri Om ya? Iya, karena memang dari zero itu konsepnya itu dari sini gitu. Akhir 2014 baru dijadikan sebuah dummy, perjalanan yang dummy baru itu maju 2015. 2015 akhir setelah disupport oleh Mitsubishi jalan kaminya 2015 akhir. 2016 tayang di Kompas TV. Oh gitu. Nah, pertamanya Kompas TV. Ini kan menurut kita di Esmok adalah membuat program ini nggak mudah ya Om ya gitu ya. Ya apalagi Om tadi bilang bahwasanya Om meng-create sendiri dan bukan tim. Kan kebalikannya biasanya suatu program biasanya itu ada timnya, terus juga ada tokohnya seperti kayak gitu. Nah ini gimana Om? Pada saat pengumpulan itu, tim-worknya apa segala macam itu, apakah dari stasiun TV itu sendiri, apa Om Robi itu ibaratnya ada punya sendiri gitu loh? Gitu. Enggak.
terus terang gua waktu itu nggak punya pengalaman di dunia broadcasting. Sama sekali nggak ngerti apa yang dibutuhkan oleh sebuah tim untuk, apalagi ini menjelajah ya, menjelajah dan membuat dokumentasi perjalanannya itu gitu. Sama sekali nggak punya pengalaman di sana. Tapi gue juga nggak mau pusing, itu nanti aja gitu loh. Karena kalau gue pikirin itu udah pusing duluan nih kita. Nggak jadi-jadi nih. Nah, jadi akhirnya konsep dulu dikuatin. Bagaimana konsep ini nantinya akan menjadi yang satu-satunya di Indonesia yang karena gini, konsepnya ini nggak ada contohnya juga. Gue nggak ada TV yang program TV yang kayak begini yang bisa dicontek gitu, nggak ada gitu loh. Ya akhirnya mengkonsep sendiri kira-kira seperti ini nanti perjalanan Robinson Journey itu gitu. Setelah dia jadi, baru gue ngomong sama orang, gue ada konsep, ya kenalan aja, temen aja. Jadi modalnya dari sini ke sini aja keluar udah. Dan ngomong terus. Ya. Karena gini, waktu gue membuat konsep ini, gue pede sekali dengan konsep ini, kuat dia. Jadi ya ini sekalian sharing ya. Jadi kalau teman-teman kalau punya ide, pastikan konsepnya kuat dulu. Untuk jadi sebuah konsep yang kuat, pastikan kita punya passion di sini. Betul. Gitu loh. Totally Om ya. Harus. Kalau lu nggak punya modal passion yang kuat, ketika lu jalankan sebuah konsep, ambruk dia, nggak jadi atau gagal atau ketemu masalah, lu nggak akan punya satu gairah untuk fight gitu. Iya kan? Apalagi ini gue nggak punya pengalaman sama sekali di dunia broadcasting. Nah, ketika konsepnya jadi, baru gue ngomong ke teman-teman, siapa yang ini gue punya ide gini. Itu nggak capek mulut ini ngomong untuk terus. rewind lagi terus ya Om. Akhirnya ketemulah orang-orang yang frekuensinya sama, gitu. Yang satu frekuensi dengan Robinson Journey, gitu ya. Ketika ini dijadikan, dia ada satu dasar pemikiran yang idealis. Karena tujuannya adalah, jadi latar belakangnya adalah karena gue sudah lihat dunia di luar sana. Gue udah keliling ke beberapa benua di luar sana. Cuma 2 benua yang gue belum injak. Antartika sama benua Amerika yang belum masuk. Di luar dari itu udah kemana-mana, udah lihat keindahan negara-negara lain di luar sana. Nah, waktu gua ngelihat Indonesia tuh nggak bisa kalah dibandingin negara manapun. You name it, gua bisa bandingin, gitu ya. Oke. Ketika konsepnya ini sudah jadi dan ada kekuatan idealisnya di sana, karena misi dari Robinson Journey adalah kami mau masuk ke pelosok-pelosok indah itu, menunjukkan kepada mereka semua di luar sana, baik itu orang Indonesia maupun orang yang di luar negeri sana, bahwa Indonesia terlalu indah, gitu ya. Dan keindahan Indonesia akan lebih indah lagi, akan lebih bisa dirasakan lagi ketika kita overland pakai kendaraan mobil atau motor. Siap. Itu pemikirannya. Jadilah sebuah konsep Robinson Journey. Dan gue ngomong ke banyak teman, ketemulah orang-orang yang satu frekuensi, yang setuju dengan ini. Akhirnya mereka mau bantu gitu. Perjuangannya nggak semudah itu ternyata. Iya, nggak cepat proses ya Om ya pokoknya. Nggak bisa, nggak semudah itu, bro. Karena konsep yang baru tanpa pengalaman itu berdarah-darah, gitu loh. Nggak cuma berdarah-darah, itu banyak sekali pengorbanannya. Nggak cukup satu sesi yang singkat ini untuk ceritakan itu. Tapi singkat cerita, saat kita berbentur dengan masalah, saat kita jatuh, lu harus bangun. Kalau lu pede dengan konsepmu, dengan satu tekad bangun, maju lagi, gitu loh. Strike ya, kuat harus. Karena gini, ketika konsep yakin udah kuat,
terus terbentur, terus jatuh. Kalau lu nggak bangun, lu nggak akan tahu lu bisa bangun berdiri tegak atau enggak. Kalau lu nggak jalan, lu nggak akan tahu lu bisa jalan seberapa jauh sampai di titik mana, lu nggak akan tahu. Lu harus jalanin. Siap. Nah, dengan modal passion dan percaya diri itu, ya jalan terus, berbentur lagi ya jalan terus. Siap. Akhirnya jadilah di 2016 itu pertama kali masuk di Kompas TV, terus 2016 pertengahan ke Metro TV sampai sekarang. Siap, Om. Gitu. Ada yang privacy mungkin. Apakah memang waktu itu pengajuan ide yang menurut kita nih asli unik dan gokil ya Om ya? Ibaratnya adventure, real adventure Indonesia adalah Om Robi pastinya gitu. Thank you. Nah, jadi apakah memang ada stage stasiun TV yang itu ditawarkan atau pernah ada yang gagal di Line TV atau gimana? Apakah memang satu titik itu aja langsung diterima dengan konsep itu Om? Mungkin jalan di Kompas atau di Metro TV gitu? Iya, gitu cuma ya? satu itu aja. Target pertama waktu itu Metro TV, gini, gue kan udah sampai bikin dummy, oke? Dari konsep Robinson Journey ini, gue udah jadi dummy yang 2 menit lebih sedikit itu, modalnya cuman itu bro, asli, gue udah bangkrut, gue nggak bisa ceritakan itu dulu deh ya. Itu dalam banget deh. Iya, itu sudah bangkrut. Gue cuman mau punya modal dummy di handphone. Dengan durasi kecil aja gitu ya? Durasi 2 menit sekian gitu ya. Terus dengan modal itu gue tunjukin, oke? Nah, waktu gue tunjukin itu, gue langsung dapat rekomendasi dari si sponsor, ya kan gue cari sponsor lah ya. Pasti. Dari Dari sponsor cuma rekomendasi stasiun TV-nya. Terus gue bilang, Metro TV yang harus kita masukin, gitu loh. Karena penonton Metro TV segmennya dia. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ketika masuk ke Metro TV, gue nggak ada ke stasiun-stasiun lain, nggak apa. Komit di situ ya Om ya? Karena gini, kita harus tahu juga karakter atau tipikal dari stasiun TV. Betul. Gitu loh. Tepat apa enggak nih segmennya? Betul. Gitu ya. Si pihak sponsor juga dia udah riset stasiun TV semua itu di mana yang ininya dia, segmennya dia gitu. Nah, waktu masuk ke Metro TV itu rupanya gue juga baru tahu di situ bahwa tidak semudah itu untuk menayangkan sebuah program di stasiun TV sekelas Metro TV dan Kompas TV. Mereka ada istilahnya Metro Look. Harus penuhi standar itu, ada idealisnya dia. Lu nggak bisa menayangkan, misalnya nih ya, ada program TV, duitnya sponsornya gede nih, Gitu. dia berani bayar Metro TV seberapapun gitu, tapi programnya bukan Metro Look, Dia nggak dia pernah ditayangkan Om ya? tidak akan diterima. Jadi waktu itu ceritanya gue datang dengan modal 2 menitan itu, teasernya, dummy-nya, ketemu sama direktur programmingnya. Wah, langsung titik berat Om. Direktur-direkturnya istilahnya KPP, Komisi Pemilihan Program. Jadi lu nggak ada ditanya sponsornya siapa, ininya siapa, nggak ada. Programnya apa? Betul. Dia kan proposal bertumpuk segini orang yang mau tayang di TV. Iya. Gitu loh. Waktu RJ masuk, ya udah, saya cuman kasih tahu konsepnya seperti ini yang gua jalankan ini. Awalnya itu judulnya juga masih belum jelas masih ngambang. Akhirnya ditanya judulnya mau kayak gimana? Ya udah nama lu aja bang, kata dari Metro TV. Ya udah, oke, bikin Robinson Journey. Kalau nggak salah dulu ya itu Jelajah Indonesia kalau nggak salah. Nama. Tapi menurut gue ya Om, yang ngelihat something nama itu yang bikin menurut gue secara personal itu yang lebih keren gitu loh. Jadi ibaratnya dari info lu tadi, ibaratnya lu terjerumus dalam, lu tahu di Indonesia semua benua apa segala macam. Itu tren nama Robinson itu yang menurut gue angker menurut gue sih. Gitu loh. Gitu. Karena sebenarnya waktu itu udah kebingungan mau bikin judul apa nih. Enggak. Jadi memang waktu mengkonsep judulnya itu masih luas lah gitu. Ya. Jadi kayak pilihan gitu. Jelajah Indonesia ya sangat
itu Standar umum lah, lah, ya, umum, betul, gitu. betul. Ya udahlah, gitu aja dulu. Karena mengkonsepnya dulu nih. Itu yang PR-nya sih sebenarnya ya. Pada saat keliling dunia nanti, kami bukan cuma sekedar jalan-jalan, bos. Gua nggak punya cita-cita untuk jalan-jalan ke luar negeri sana. Kenapa? Untuk cuman jalan-jalan aja. Indonesia, kita mau bantu Indonesia. Gua mau tunjukin orang komunitas yang ada di luar negeri bahwa silakan datang ke Indonesia. Lu bisa lihat keindahan Indonesia karena gua udah tunjukin. Gua overland di Indonesia. Lu datang, lu bisa pakai mobil atau pakai motor, ya. Jelajah Indonesia, melihat keindahan Indonesia dari gambar-gambar yang gua udah jalanin. Jadi RJ ini bukan cuma sekedar petualangan yang begitu aja. Kami melihat, mengambil dokumentasi keindahan Indonesia dari perjalanan kami. Kami rangkum itu nanti pada saat kami keluar keliling dunia. Kami mau roadshow mengkampanyekan Indonesia indah untuk lu kunjungin. Robinson Journey, bangga jadi Indonesia.